Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukunna solihah? Bagaimana kabar anak-anak solihah yang ada di rumah? Semoga ananda semua dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi bersama Ustazah. Nah, sekarang kami di sini bertiga ya. Ada Ustazah Tini, ada Ustazah Venta, ada Ustazah Era ya. Nah, jadi sebelum kita belajar, jangan lupa selalu mematuhi protokol COVID. Yaitu apa, Ustazah? Ya, yang pertama jangan lupa mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan air mengalir. Oh, iya. Sudah paham ini solihah semua gimana caranya mencuci tangan yang benar. Yang kedua, Ustazah? Yang kedua yaitu jangan lupa memakai masker atau cadar ya, Ustazah. Ya, boleh. Yang penting tetap taat, bukan semata-mata karena COVID saja, tapi takutlah kepada Allah. Yang ketiga, menjauhi kerumunan atau menjaga jarak ya solihah ya. Dan yang terakhir jangan lupa membaca doa setiap waktu. Ya, jadi kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, anak-anakku yang solihah, Allah berfirman dalam surat Al-Mutaffifin ayat 1-3, yaitu yang artinya kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka meminta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain mereka mengurangi. Nah, maksud dari arti ayat di atas adalah orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi secara sempurna, tanpa boleh ada kekurangan. Namun, saat mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka malah mengurangi, bisa jadi dengan alat takaran atau timbangan yang mereka curangi. Mereka bisa pula berbuat curang dengan enggan menyempurnakan takaran atau timbangan, atau semisal itu. Ini sama saja merampas harta manusia tanpa lewat jalan yang benar. Anak-anak solihah, jangan sampai kita termasuk orang-orang yang curang dan tidak jujur. Semoga Allah menjaga kita dan menjauhi kita dari sifat tercela tersebut. Amin ya rabbal alamin. Nah, kita langsung ke kontrak belajar ya Ustazah ya. Ya, kontrak belajarnya yang pertama menyiapkan perlengkapan belajar. Yang kedua, memperhatikan materi yang sedang dipelajari. Yang ketiga, menyelesaikan tugas yang diberikan ya. Insya Allah diberikan kemudahan ya. Amin. Amin. Nah, langsung kita ke tujuan pembelajaran ya. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini, Ustazah? Kita baca bareng-bareng ya Ustazah. Ya. Dengan rahmat Allah, melalui video pembelajaran, Ananda dapat mengenal dan mengukur berat benda dengan benar. Jadi ada dua sekarang ya Ustazah ya, yang kita pelajari. Yaitu kita dapat mengenal dan mengukur berat benda dengan benar. Apa saja sih alat ukur yang akan kita pelajari Ustazah? Nah, kita lihat ya di slide selanjutnya. Nah, seperti yang dibahas tadi yang pertama yaitu mengenal alat timbangan. Yang kedua mengukur berat benda. Nah, ini apa namanya solihah? Siapa yang tahu ini apa nama alat timbangannya apa? Coba kita lihat. Timbangan duduk. Sudah betul yang tadi Antuna katakan timbangan. Yang lebih lengkap namanya timbangan duduk. Ya, biasanya digunakan ini di pasar-pasar atau untuk di laundry, toko laundry ya Ustazah? Ya, bisa. Kemudian kita masuk ke alat. Nah, ini apa namanya ini? Ini juga digunakan di mana ya? Timbangan berikutnya apa ya? Masya Allah, biasa ditemukan di pasar katanya. Betul, yang sering membeli daging ya. Ini namanya timbangan bebek atau daging. Betul. Nah, yang biji-bijian sini ini menyatakan berat dari benda yang kita timbang ya. Nanti dijelaskan di materi berikutnya ini. Yang berikutnya,
Siapa yang tahu ini apa? Betul, masih timbangan. Namanya? Iya. Tahu apa sebabnya dibilang timbangan digital? Kita tidak perlu menggunakan seperti biji yang di sebelah sini, yaitu timbangan bebek atau dacin. Tapi dengan meletakkan benda di timbangan digital ini, maka angkanya akan muncul di yang warna merah ini ya. Otomatis dia Ustazah Iya, betul. Jadi tidak perlu ada menggunakan alat bantu untuk mengetahui berat dari benda itu. Ini biasanya di mana nih Ustazah? Biasanya di supermarket, contoh di buah. iya betul. Gadis Fresh Mart itu Iya, Masya Allah. Ustazah katanya ini anak-anak solihah nih sering saat memilih buah-buah segar katanya membantu ibunya membawakan masukkan kantong plastik kemudian diberikan kepada petugas yang ada di supermarket untuk menimbang. Masya Allah. Nah, sekarang kita lanjut ya. Nah, ini namanya timbangan apa ya? Timbangan tadi Ustazah. Nah, pada alat timbangan tertulis ada gram, ada kilogram, dan ons ya. Jadi G ini berarti disingkat ya. Disingkat G itu berarti gram. Nah, di setiap timbangan ini nih seperti ini Ustaz Solihah ya. Ada 100 G, namanya 100 gram, bukan G dibacanya Solihah bukan 100 G ya, tapi tetap dibaca 100 gram. Iya. Nah, kalau KG ini berarti kilogram. Dia disingkat ya. Disingkat ini, tapi tetap dibacanya kilogram. Nah, jadi gram, kilogram, dan ons itu merupakan satuan baku untuk mengukur berat ya. Jadi bagi siapapun yang mengukur maka hasilnya pun akan sama. Lanjutkan lagi. Nah, sekarang kita masuk ke materi mengukur berat benda. Seperti yang tampak di layar kalian di slide ini, apa yang ditimbang? Ayam. Siapa yang senang makan ayam? Iya. Insya Allah semuanya senang makan ayam Ustazah. Kemudian ini ada telur. Iya. Nah, kita lihat yang di sebelah kiri dulu nih, Solihah. Nah, ini yang akan ditimbang ayam. Kemudian ini dia memakai timbangan bebek atau dacin. Ya. Jadi di gambar ini berat ayamnya tuh 1 kilogram Ustazah ya. Caranya mengetahui apabila ini yang bentuk seperti mulut bebeknya ini sama ya. Sama dia atau seimbang. Maka kita lihat sekarang angka yang ditujukan pada biji timbangan ini. Angkanya berapa Solihah? Iya, 1. Maka berat ayam ini adalah 1 kilogram. Mudah ya? Iya, Masya Allah. Sekarang lihat di gambar yang di sebelah kanannya. Telur. Nah, ini banyak sekali isi telurnya. Kemudian diletakkan bukan 1 biji timbangannya, tapi berapa? 2. Iya, menunjukkan beratnya berapa? 1 kilogram, betul, ditambah 1 kilogram. Jadi berapa Solihah? Sama dengan 2 kilogram. Iya, Masya Allah. Semangat sekali. Nah, sekarang untuk mengetahui berat 1 kilogram itu sama dengan berapa gram sih? Harus tahu nih Solihah. Jadi 1 kilogram itu sama dengan 1000 gram. Iya, 1000 gram. Kemudian 1 kilogram itu sama dengan 10 on. Iya, 10 on. Kalau berat 1 on sama dengan 100 gram. 100 gram. Masya Allah. Nah, sekarang kita lanjutkan.
Nah, ini Masya Allah. Ini nimbang apa Ustazah ya? Iya, ini nimbang wortel. Wortel. Kayaknya baru panen ya. Betul sekali, masih Masya segar Allah. ya, Masya Allah. Masih ada Senang ya. daun-daunnya. Iya, dan ini sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Iya. Setelah dimasukkan beberapa wortel dan biji timbangan, ternyata jumlah biji timbangannya berapa? Ada 1 kilogram, kemudian Tambah satu satu lagi lagi. kilogram, ditambah Tambah satu lagi. Iya, jadi jumlah seluruhnya berapa? Ada Iya, 3 3 kilogram. kilogram. Jadi berat wortel ini adalah 3 kilogram. Iya. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ini timbangan duduk tadi ya. Digital. Timbangan digital. Tapi bentuknya bulat. Oh, bentuknya bulat. Nah, ini bisa digunakan untuk menimbang telur juga. Jadi beratnya telur itu 1.000 gram ya? Ya, berat telur. Iya, 1.000 gram. Jadi maksudnya sebentar Ustazah. Maksudnya tadi yang Ustazah sampaikan supaya kalian lebih jelas lagi, meskipun di sini ada angka-angka, tapi yang membedakan di biru ini. Ya, nah, dia langsung keluar Ustazah. Dia langsung keluar angkanya, Solihah ya. Iya, jadi ini bentuk timbangan digital yang beda. Masya Allah. Udah canggih sekarang ya? Iya. Sekarang kita lanjutkan. Nah, tadi telur udah Ustazah, wortel sudah. Sekarang apa lagi ya? Apalagi gula. Nah, ini memakai timbangan duduk. Juga. Yang pertama timbangan dacin, yang kedua memakai timbangan digital, yang sekarang timbangan duduk. Oh iya, katanya sering bantu Umi menimbang tepung saat membuat kue katanya, Masya Allah. Ya, di sini ada ons-nya Ustazah ya. Ya, betul sekali. Berarti 10 ons ini sama dengan berapa tadi Solihah? Iya, 1 kilogram. Masya Allah. Nah, di timbangan itu 10 ons ya. Ya, jadi 10 ons itu juga sama dengan 1.000 gram. Ya. Nah, sekarang kita perhatikan. Nah, sekarang saatnya kalian boleh memasangkan. Nah, dengan melihat berat benda yang di sebelah kiri, diperhatikan angkanya dengan biji timbangan di sebelah kanan. Yang pertama, wortel. Berapa beratnya Ustazah? 3 kilo Ustazah. Sekarang cari dia. Biji yang mana ya? Yang jumlahnya 3. Yang di atas ada 2 kilo. Ya, yang di nomor 2 ada 1 tambah 1, ada 1 tambah 1. Ada berapa? Iya, ada 5 kilo. Berarti bukan itu ya Ustazah. Yang di bawah Ya, ada berapa banyaknya? 3. Berarti itu jawabannya. Coba kita klik. Masya Allah, barakallahu fiik. Sekarang kita lanjutkan. Siapa yang senang makan semangka? Oh iya, Ustazah juga suka loh. Kami bertiga juga senang yang namanya makan buah ya. Masya Allah. Sekarang 4 kilogram. Ya, kita hubungkan yang biji timbangannya. Ya, sebanyak 4. 2, 3, 4. Berikutnya yang ditimbang adalah beras. Masya Allah, semangat. Belum ya, sebentar yang mangga. Wih, Ustazah sudah semangat ini anak-anak ini. Sekarang belum musim mangga tapi. Iya. Masya Allah, langsung ke atas. Nah, yang terakhir yang mana ya? Pepaya. Yang ini Ustazah belum betul, karena belum ada yang dihubungkan. Masya Allah. Barakallahu fikum. Masya Allah, ternyata memberikan kemudahan ya hari ini. Begitu nikmatnya ya. Nah, kita tetap harus bersyukur diberikan kemudahan. Maka dari itu kita harus selalu mendekatkan diri kepada Allah. Sekarang evaluasinya apa ya Ustazah ya? Coba kita lihat slide-nya Ustazah ya. Kita lihat dulu apa ya evaluasinya.
Ini untuk menguji pemahaman kalian, solihat ya. Udah paham belum sama materi yang tadi kita pelajari ya? Supaya lebih mudah mengerjakannya di Google Form. Tapi ingat ya Solihah, insya Allah materinya ada juga di dalam buku. Iya, di buku paket kalian beli. Ini bisa dibuka dulu bukunya, buku paketnya, kemudian silahkan mengerjakan di Google Form. Kelihatannya udah nggak sabar ini. Iya. Solihah karena sudah paham. Nah, sebelum diakhiri maka Ustazah akan menyampaikan pesan moral. Silakan Ustazah. Ya, anak-anak solihah, jangan pernah lisan dan tangan kita menyakiti saudara kita. Segeralah kita saling meminta maaf dan mengulur maaf. Karena maaf merupakan perbuatan mulia dan salinglah tolong-menolong terhadap saudara kita. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mempunyai sifat mulia. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.